Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Di video kali ini saya mungkin cerita sekaligus ya tutorial singkat ya mengenai Samsung Galaxy S21 FE saya. Jadi untuk agan-agan yang sudah subscribe channel saya mungkin tahu beberapa saat yang lalu itu saya membeli Samsung Galaxy S21 FE ini seharga 1,7 jutaan ya, murah untuk varian 8/256, apalagi yang Shine tidak ada minus selain itu ya. Tapi pada saat saya gunakan kurang lebih 3 bulanan ternyata muncul masalah lain ya. Jadi awalnya tompel, tiba-tiba malam hari itu ada garis samar di sebelah kanan begitu. Setelah itu saya coba matikan karena memang posisinya agak panas ya. Ya karena kan tahu situasi sekarang kan kadang cuaca berubah-ubah ya. Nah kemudian saya matikan, tidak saya gunakan 1 hari, saya off kan begitu ya. Kemudian lusa saya coba pakai lagi, dicas tidak ada masalah. Begitu saya nyalakan ya, langsung muncul green line ya, yang itu cukup tegas ya di sebelah kanan. Ya, dan saya sudah menduga itu nanti akan bertambah, apalagi ini kan seri tahun 2021. Eh ya, saya khawatirkan nanti kalau terlalu tua tidak di cover begitu ya. Karena rencana saya itu mau mengajukan diskon ke si Samsung, mengajukan 50% begitu ya. Kalau masih bisa. Biasanya kan batasnya itu, sekaligus ini untuk edukasi agan-agan yang belum tahu. Jadi kalau agan-agan pengguna Samsung Galaxy seri S, Note dan Ultra secara resmi, jadi untuk Samsung seri resmi itu pastikan ya serial numbernya itu ada dengan RR ya, asalkan ya dalam kurun waktu sekitar 3 tahunan ya. Jadi amannya itu 3 tahun ya, lebih dari 3 tahun saya belum pernah coba. Itu akan bisa mengajukan diskon biaya 50% dari harga normal yang ada di Samsung Service Center ya. Nah kemudian saya coba untuk email ke CEO Samsung lagi. Jadi ini ketiga kalinya kan saya mengajukan diskon. Ini sekaligus menjawab pertanyaan agan-agan, apakah mengajukan diskon 50% itu hanya bisa 1 atau 2 kali. Nah ini saya bisa sampai 3 kali. Untuk syarat lain selain yang garansi resmi, usahakan ya usianya tidak lebih dari 3 tahun supaya lebih aman ya. Dan pastikan juga unit agan-agan itu mulus dalam artian semuanya masih utuh, semuanya masih original, tidak ada gompal ya atau retak. Nah ini kalau retak ini agak sulit kan. Jadi pastikan semuanya mulus ya, kalaupun tidak mulus itu mentok, lecet wajar ya, jangan sampai ada retak, crack atau den yang memperlihatkan kalau itu pernah jatuh. Jadi kalau yang punya saya kemarin itu kan hanya tompel dan green line ya, dan dicek memang tidak ada kendala. Untuk estimasi awal sebelum diajukan ke CEO, si harga normal itu sekitar 1,6 juta kan. Nah setelah saya email ke CEO mendapatkan balasan diminta ke Samsung Service Center terdekat, kemudian saya pilih ke service center langganan saya. Setelah itu dilakukan pengecekan, jadi unit saya ini ditinggal di service center tersebut, dan saya diminta untuk menunggu telepon dari Samsung Pusat atau Samsung Jakarta berselang sekitar 3 hari, karena saya letakkan di service center itu hari Sabtu, Minggu itu libur, kemudian Seninnya juga ada tanggal merah. Akhirnya baru pada hari Selasa itu saya ditelepon dan saya diminta untuk menjelaskan seperti biasa. Setelah saya jelaskan, dari pihak Samsung menawarkan untuk diskon sebesar 50%. Jadi ini jatuhnya kemarin itu 1.600.000-an ya harga resminya. Ini menjadi 858, atau kalau digenapkan itu 860.000 lah ya. Dan itu full set kecuali yang backdoor ya. Jadi yang diganti itu framenya. Ini akan bisa lihat framenya ini baru dan masih ada plastik ya. Ini masih ada plastik, dan bagian depan juga sama. Untuk fingerprint juga bisa. Dan memang saya pada saat di telepon itu ditanya
kira-kira sudah di backup apa belum. Kalau sudah di backup berarti sudah siap kalau misalkan harus di format ya. Saya iakan saja, tapi ternyata data saya masih aman ya, tapi tidak ada salahnya akan backup ya. Nanti kalau ada apa-apa akan tidak bingung kalau datanya hilang ya. Ya, dan mungkin itu kan sedikit cerita untuk Samsung Galaxy S21 FE saya. Ini bisa dikatakan sudah kembali baru ya. Jadi kalau akan lihat harga normal untuk LCD full set dengan frame itu 1.250.000-an. Kemudian untuk baterai itu 297, lem untuk supaya bisa tahan air begitu ya, itu 53.000-an. Jadi total saya ulang lagi, normalnya itu di sekitar 1,6 sampai 1,7 ya, karena ini ada jasa reparasinya. Kemudian nah ini hasil akhirnya itu 773, mungkin ini PPN ya, 85.000. Totalnya saya membayar 858.000 atau 860.000. Jadi bagaimana menurut agan-agan, kira-kira itu sebanding apa tidak ya? Kira-kira perlu saya pakai terus atau ini dijual ya kan? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau barangkali ada agan-agan yang juga ada pertanyaan mengenai cara klaim atau terkait klaim begitu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini bergaransi 3 bulan ya kan, jadi setelah saya ambil itu ada garansi 3 bulan, kalau ada apa-apa bisa mengajukan klaim lagi begitu ya. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa kan, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat silahkan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye gan, assalamualaikum.